ombus gak sih, Dit? Iya sih, benar banget tuh Sar. Ya masih ingat gak sih kita itu capek-capek pulang ombus dari pagi sampai malam bawa mujek lagi. Iya, tapi kalau misalkan dipikir-pikir jadi kangen juga gak sih? Maksudnya kan kita ombus juga nggak capek-capek full, tapi ada hevannya, ada seru-seruannya gitu kan. Apalagi di ombus itu kita jadi punya teman baru gitu kan. Iya benar banget tuh Sar. Aku juga yang gimana ya, jadi kayak nggak ngerasa sendiri lagi gitu. Berarti selama ini ngerasa sendiri gitu? Ya kayak gitu juga apa dong. Maksudnya gimana? Jadi kan aku itu kan asalnya dari luar Jawa Barat nih. Jadi masuk ke Jawa Barat itu sebelumnya overthinking. Ini bakal sendiri nggak ya gitu. Ternyata sampai di Unsir, ya puji Tuhan itu ya, teman-temannya baik-baik. Widih, keren. Bagus dong kalau gitu. Bagus banget tuh Sar. Halo teman-teman, kembali lagi nih di podcast BBM. We learn, we can do anything. Bersama aku Adito Manalu. Dan aku Saraswati Fatimah. Kali ini kita akan mendengarkan podcast dengan tema Starting a New Journey, Tips for Budgeting, Cultural Adaptation, and Building Social Connection. Jadi artinya apa tuh Bang Misi? Ya, secara singkatnya itu podcast kali ini itu akan membahas tentang bagaimana tips-tips untuk memanajemen anggaran, adaptasi budaya, dan bagaimana cara kita untuk membangun hubungan sosial. Beda, keren banget sih, dan pastinya bakal relate bagi mahasiswa yang mahasiswa baru yang memulai dunia perkuliahan gitu. Apalagi buat mahasiswa baru yang berasal dari luar Tasik kayak kamu nih. Iya, benar banget tuh Sar. Tapi tahu nggak sih Sar, selain temannya yang keren itu, narasumber kita kali ini juga nggak kalah keren. Oh iya, siapa tuh lihat? Ya, langsung aja kita panggilkan narasumber keren dan kece kita, Ibu Ignatia Bintang dan Kak Alfia. Oke, halo. Halo Kak Alfia. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Kalau saya ini lumayan dingin ya, Tasik sekarang nih, malam apalagi gitu. Jadi di rumah tuh anak-anak sering banget flu. Yeah. Terus saya jadi ketularan juga tuh, gitu. Jadi mohon maaf nanti kelas-kelas yang terkorbankan karena saya lagi flu sedikit nih, tapi masih tetap semangat nih karena bareng-bareng teman-teman nih kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya betul banget. Kalau Kak Alfian gimana? Kalau untuk saya sendiri sih alhamdulillah baik. Cuman emang bener yang dibilang Bu Bintang, kondisi Tasik saat ini masih ya tidak menentu gitu cuacanya. Iya betul banget. Cuacanya berarti ya hampir semua orang sih emang lagi flu, Merasakan terus juga ya semua ya. terus batuk-batuk dan sebagainya. Oke. Nah, oke, sebelum memulai pematerian, kita akan lebih kenal lagi untuk lebih kenal dekat dengan kedua pemateri kita. Yang pertama itu ada Ibu Ignatia Bintang. Beliau ini merupakan salah satu dosen di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Siliwangi dengan bidang keahlian konsentrasi ekonomi internasional, perdagangan internasional, ekonomi moneter, dan ekonometrika. Beliau menempuh sarjana matematika di FMIPA UGM pada tahun 2014 dan menjadi Magister Sains di Ilmu Ekonomi FEB UGM tahun 2019. Sekarang beliau menjabat sebagai PLT Kepala Laboratorium Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Siliwangi dan masih banyak lagi pengalaman beliau. Wih, keren banget ya. Ya, Keren banget Bintang. Jadi kayak insecure ya, jadi Bintang. Oke. Dan aku juga mau ngenalin satu lagi narasumber yang gak kalah keren nih dari Bu Bintang, yaitu Kak Alfian. Kak Selamat Alfian, betul ya Kak? Betul. Iya. Nyong kabar ya. Karena Kak Alfian ini merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari Provinsi Lampung. Itu dari angkatan 2020. Dan ternyata Kak Alfian ini juga sempat gabung di BBM ya Kak. Itu di tahun 2021 di bidang DVD dan tahun 2022 di bidang AHM. Keren banget. Oke, ini kan ternyata Bu Bintang sama Kak Alfian punya kesamaan nih, sama-sama dari luar kota Tasik. Nah, boleh dong sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, kita sapa dulu para pendengar juga penonton yang ada di rumah pakai bahasa daerah masing-masing. Boleh dari Bu Bintang dulu? Karena udah beberapa tahun di Tasik ya, jadi ya tetap jangan lupa ya. Oke, aduh saya jadi agak gimana? Apa yang dulu sih? Bahasa Jawanya itu kalau bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya ya, ada halus gitu, terus ada yang ngoko katanya ya. Jadi mikir dulu deh ini bahasa yang tepat itu gitu. Oke, dari Kak Alfian dulu deh. Oke, mungkin kalau dari saya, kalau saya bilang tapi pun nanti kalian jawab iya pun ya. Gitu. Ya pun. Iya. Oke. Oh, boleh.
Tabikun. Ya Iya, pun. Apa tuh artinya? Artinya apa kabar Ya, teman-teman semua? kalau tadi yang aku bilang nyau kabar, bener gak? Itu mah kurang spesifik sih. Ah. Yang biasa dipakai emang tabikun. Tadi pun jawabnya iya pun, oke. Nama ya bahasanya jadi. Iya, jadi tambah kosakata baru berarti. Tahu bintang gimana? Udah ada nih. Mau bilang selamat sore aja ya. Selamat sore. Selamat sore, sugeng sonten, sadaya gitu. Oh, Jadi iya. sama sadayana ya. Iya, sama ya. Oke. Ya, tapi tahu gak sih, Sar? Aku juga kan berasal dari luar Jawa Barat nih. Iya. Boleh nggak kalau misalnya Boleh. nyapa Iya. pendengar juga? Boleh dong, boleh. Oke, Horas Mojojua Yahoo. Widih, Horas. Harus Horas. Jawabnya Horas lagi ya? Iya, benar. Oke, biar genap nih jadi 4 bahasa, aku mau nambahin juga pakai bahasa Sunda. Gak boleh sih, Sar. Boleh deh, Oke, boleh. langsung aja mungkin Sampurasun warga sadaya, kumaha damang. Damang. Wah, keren juga ya kita ya. Iya. Jadi bahasa Sunda udah jadi mungkin nggak asing lagi mungkin ya bagi Kalpian, Bu Bintang. Gitu. Oke, mungkin udah ya sapa-sapaannya. Iya, Kita iya. langsung aja ke pertanyaan. Aku mau mulai dari Bu Bintang nih. Boleh. Kan Bu Bintang itu dari Jogja kan. Iya. Dari Jogja mungkin lahir dan juga besar di sana mungkin ya Bu. Betul. Bahkan tadi juga S2-nya masih di UGM ya di Jogja. Nah, menghabiskan waktu banyak di kota kelahiran. Apa latar belakang Ibu yang membuat memutuskan untuk pindah ke Tasik? Karena pindah tempat tinggal itu kan bukan hal yang mudah gitu, bukan keputusan Iya. yang ringan gitu. Boleh di-share Bu? Oke, keluar dari zona nyaman ya. Iya. Ini teman-teman apa sih? Saya tanya dulu deh, balik tanya ya. Itu berasa di Jadi takut situ nih. Kalau teman-teman, menurut teman-teman kota Jogja itu kota yang kayak gimana gitu? Kota yang penuh tempat itu Tempat wisata. Iya, tempat wisata yang aku tahu itu. Aku juga pernah dengar sih, kota Jogja itu identik dengan kota pelajar gitu. Iya, Kota betul. pelajarnya. Iya. Kalau aku ya. Kalau saya sih, kalau untuk kota Jogja, apalagi buat teman-teman yang belum pernah ke sana, jangan ke sana karena Jogja itu nanggung. Aduh. Begitu berat ya. Iya bener banget. Jadi saya juga ini walaupun Tasik sama Jogja itu dekat gitu ya, saya emang kangen banget sama Jogja karena dia itu dari kulturnya terus semuanya deh itu ngangenin gitu. Jadi kenapa itu keluar dari kota Jogja yang berarti keluar dari zona nyaman Iya. saya gitu. Apalagi sebagai seorang ibu gitu. Jadi waktu itu saya sudah punya anak satu, anak saya masih kecil gitu ya. Kita harus keluar Jogja karena apa ya, kehendak orang tua diusir. Enggak juga sih ya. Bukan diusir gitu. Jadi cerita aja lah dimulai dari saya dulu dari kecil di Jogja gitu ya, karena memang orang tua dan orang tuanya orang tua itu tinggal di Jogja gitu ya, nenek saya tuh. Kemudian sekolahnya karena Jogja tadi kota pelajar ya, jadi yang ngapain sekolah keluar Jogja ya, udah kota pelajar gitu loh ya. Jadi untuk sekolah saya masih di Jogja, kebetulan sampai S1 nih, S1 saya masih belum ada bayangan juga cita-citanya kemana gitu ya teman-teman. Angkatan atas mungkin semester akhir nih udah kebayang belum cita-citanya jadi apa, atau udah ada prospek apa gitu ya ke depannya. Nah saya tuh belum kepikiran sampai ke sana gitu ya. Nah makanya setelah KKN kebetulan banyak dulu tadi sudah disebutkan backgroundnya juga dari matematika UGM ya. Nah banyak teman-teman itu yang mulai ngelesin mereka ikut di bimbel gitu ya. Tapi menurut saya kalau ngelesin di bimbel itu sayang banget karena yang dibayarkan ke gurunya itu sekitar 60-70%-nya gitu kan. Jadi banyak kepotong untuk bimbelnya gitu. Padahal yang kerja siapa? Kita ya. Yang ngajarnya ya. Iya, jadi akhirnya kita mulai coba-coba tuh coba sih barangkali kita bisa cari murid sendiri gitu. Pertama yang saya ajari itu apa? Anak SD kelas 1 gitu. Sekolah tinggi-tinggi gitu ngajarin anak SD kelas 1 gitu. Jadi saya mulai dari SD kelas 1 terus lama-lama juga karena kita dari mulut ke mulut lah awalnya gitu ya. Di pedesaan juga, rumah saya tuh bukan di kota Jogjanya gitu. Jadi memang untuk kesadaran belajar itu juga masih rendah gitu loh. Jadi nggak banyak tuh orang tua yang ngelesin anaknya gitu. Kalau di kota-kota kan udah maunya bersaing gitu kan. Gitu. Jadi waktu pulang dari KKN, setelah KKN kita coba buka les-lesan gitu ya, 1, 2, nah lama-lama nih banyak gitu, ternyata masyarakat banyak. Tadinya saya juga ngelesin keluar-keluar kayak didatengin gitu muridnya tuh, tapi karena
ketika kita datang ke rumah mereka itu akan menyita waktu, akhirnya mereka lah yang kita undang ke rumah gitu. Jadi coba nih, akhirnya lama-lama banyak. Nah terus karena udah nyaman di sana gitu, akhirnya ya udahlah sekalian S2 gitu kan. Sambil itu terus akhirnya menikah, terus punya anak ya. Nah terus waktu itu pindahnya karena ada lowongan CPNS gitu. Saya juga lulus S2 itu daftar-daftar karena tadi yang disuruh orang tua gitu ya, Bintang kamu tuh jangan ngelesin aja gitu ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi cuman ngelesin yang kayak cuman, dan nggak ada mungkin kalau orang tua itu kan ada kebanggaan yang lain gitu ya, anaknya jadi apa kayak gitu kan. Nah jadinya ya udahlah saya cari pekerjaan tuh gitu ya, artinya pekerjaan yang mulai apa ya ada namanya gitu lah. Kalau ngeles itu kan kayak dilihat-lihat kok nggak ngapa-ngapain, dia kerjanya apa kayak gitu ya, seolah-olah kayak pengangguran gitu. Nah akhirnya coba-coba tuh, pernah saya daftar di Surabaya, di Jogja gitu. Nah karena saya itu seorang wanita gitu, saya pengen pekerjaan yang fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja di korporat pasti 7 to 5 gitu ya, jadi jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Nah kita waktu free-nya untuk anak-anak itu akan sedikit. Nah jadi saya emang waktu itu karena sudah background-nya itu suka sama anak-anak gitu, jadi saya cari lowongan yang apa nih kira-kira, dosen aja nih gitu. Nah waktu itu pernah daftar di Surabaya, di Jogja, terus di waktu itu pas pembukaan CPNS ya, CPNS saya cari-cari di mana nih yang kira-kira peluangnya itu ada gitu. Nah kebetulan karena saya S1 matematika, S2 itu ilmu ekonomi, berarti saya bisanya daftar nih jadi dosen ekonomi. Nah, tapi karena background S1 tidak linear dengan S2, itu cukup sedikit gitu lowongan yang di sana gitu. Nah akhirnya saya cari-cari yang nggak ada prasyaratnya. Jadi ketika daftar CPNS nih nanti teman-teman akan ada prasyarat S1-nya apa, S2-nya apa gitu ya, atau S3-nya apa gitu. Nah, yang nggak ada prasyaratnya itu ada di Papua, di luar Jawa, dan yang paling dekat itu Universitas Siliwangi. Itu pertama kalinya saya dengar Universitas Siliwangi. Ini di Tasikmalaya itu ya ampun. Padahal Universitas Siliwangi itu sebetulnya terkenal banget di Priangan Timur gitu ya, satu-satunya universitas negeri yang besar gitu, yang terbesar di sini gitu. Tapi karena ketidaktahuan saya yang jarang main ke luar Jawa gitu ya, jadi baru tahu nih Universitas Siliwangi di mana sih gitu ya. Wah Tasikmalaya nih dekat gitu kan dari Jogja. Nah akhirnya saya daftar itu juga, jadi ada beberapa tempat yang saya tuju buat didaftar gitu ya. Nah ternyata saat itu COVID tuh akhirnya itu diundur tuh CPNS-an. Terus pendaftaran yang lain mungkin mereka juga bingung gitu ya dengan situasi yang benar-benar baru gitu. Bahkan di dunia pendidikan itu kan semuanya ganti tuh dari jadi daring gitu kan. Nah akhirnya dari mana-mana akhirnya lowongan-lowongan itu nggak ada kelanjutannya gitu ya. Kebetulan waktu itu juga nanti mungkin ceritanya bisa dilanjut lagi. Nah itu sih intinya itu karena daftar pekerjaan dan CPNS, dan gimana kalau misalnya lulus nggak diambil kan kita sayang juga ya, nanti ada hukumannya juga untuk ASN yang nggak ngambil itu gitu, dan mungkin nggak bisa daftar di CPNS selanjutnya kayak gitu. Berarti tahun berapa Bu? Itu saya daftar itu CPNS 2019, tapi baru masuk ke Unsil 2021 karena kepotong COVID. Berarti udah tahun kurang lebih ya di Tasik. Kalau misalkan Kak Alfian gimana? Kalau untuk saya sendiri sih kenapa gitu, maksudnya milih di Unsil segala macam. Yang pertama mungkin rezekinya emang di sini juga, karena dulu juga sempat berpikiran mau di Jogja karena memang udah terkenal Kota Pelajar. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu juga, ternyata di Unsil juga nggak kalah juga gitu sama di Jogja gitu. Intinya mah kita kuliah di mana aja, yang penting niat kita gitu. Nah untuk kenapa saya meninggalkan mungkin kota kelahiran saya buat keluar gitu kan, keluar dari zona nyaman. Yang pertama ingin memperluas jenjang karir sih. Ya walaupun emang masih tahap-tahap gitu, intinya masih step by step gitu untuk ngejarnya itu. Karena menurut saya kalau jangkauan kita luas juga, nanti di
entah itu di pekerjaan ataupun di manapun kita nanti berada. Kalau zaman kita udah lulus mah kita bakal enak aja gitu dimanapun gitu. Tapi berarti udah mulai enjoy ya di Tasik. Kalvin udah berapa tahun ini? Udah jalan 2 tahun lebih. Wah, Kebetulan udah. dari Iya, semester 3. Oh iya. Gimana? Udah nyaman di Tasik? Alhamdulillah udah nyaman sih, karena emang background saya juga emang dari orang Jawa juga gitu. Jadi kan emang orang Jawa mah terkenal gampang beradaptasi. Iya, betul banget. Oke, tapi senyaman-nyamannya kita di kota orang mungkin ya istilahnya. Pasti ada kerinduan kan terhadap kota kelahiran. Nah, boleh mungkin di-share gimana sih tips untuk meredakan kerinduan itu? Mungkin kalau dalam bahasa kosnya homesick ya. Boleh dari Kak Abian dulu deh. Kalau dari saya sih untuk meredakan rasa rindu gitu kepada kampung halaman. Yang pertama, ketika kalian merantau, kalau bisa, kalau ini mah dari saya gitu, Tips ya. jangan lihat-lihat terkait kenangan kalian di kampung halaman kalian gitu, karena kalian pasti bakal Makin ini ya? makin rindu. Apalagi di awal-awal kalian merantau gitu kan, jadi merantau itu pasti bakal rindu banget gitu. Apalagi yang notabene di keluarganya gitu emang dekat sama keluarganya gitu, pasti kalau ninggalin kampung halaman itu pasti berat. Iya, betul banget. Tapi ada itu nggak Kak, kayak rindu akan suatu hal gitu, entah itu makanan atau budaya gitu? Kalau pas awal-awal sih emang yang pertama rindu terkait makanan ya, karena kan emang kalau di sana emang udah kebiasaan mungkin suka yang pedas-pedas. Kebetulan di sini di daerah sekitaran Sel itu wartegnya rata-rata makanannya manis semua gitu kan. Jadi awalnya mah kaget gitu kan, tapi lama-kelamaan ya udah, kita emang udah niat gitu, ya kita biasain aja gitu. Intinya jangan sampai kalah sama rasa kangen kita sama kampung halaman. Nah ini Nisa, berbicara tentang yang pedas-pedas nih. Nah kebetulan aku itu baru dapat info nih Kak, ada kayak makanan khas Lampung itu yang namanya sambal durian. Itu gimana sih Kak? Menarik tuh. Jadi untuk sambal durian itu tersendiri ya, itu tuh sebenarnya fermentasi dari durian itu kan, yang udah diambil dagingnya gitu, udah dipisahin dari bijinya. Itu nanti difermentasi, ada beberapa racikan lah intinya. Itu nanti kalau nggak salah tuh berapa minggu gitu. Nah itu nanti bisa dijadiin buat pelengkap kita makan juga gitu. Cuman itu mah buat yang suka aja gitu kan, karena kan yang namanya fermentasi kan pasti ada rasa asam segala macamnya. Makannya pakai apa itu? Kalau Ayam goreng gitu bisa? bisa sih Bu. Kalau biasanya kalau untuk orang-orang pribumi, orang-orang Lampung sendiri biasanya mah emang mereka kan suka sama perikanan gitu. Jadi mungkin ikan gurame yang terkenal itu buat mendampingi ikan nila gitu. Rasanya kayak gimana? Pedas atau kayak? Kalau pedas mah tergantung dari kitanya nanti yang nambahin Cabenya. Cabenya. Ini sih lebih kayak pedas asam gitu sih. Oh, pedas asam. Karena kan ada fermentasi. Iya. Betul banget. Kalau dari Bu Bintang ada tipsnya yang lain? Kalau dari saya ya, tips yang pertama kali mungkin kita harus beradaptasi. Kita cari dulu yang di kota yang kita tuju gitu. Mungkin kita suka apa gitu di sini ya. Jadi waktu itu ketika saya pindah ke sini, saya ngikut suami saya gitu. Dia suka mancing. Jadi wah ini ternyata ada Situ Gede. Oh, iya, Akhirnya Situ Gede. ya kita tinggalnya di dekat Situ Gede. Jadi carilah apa sih yang kalian temukan di sini di kota tujuan, itu yang favorit gitu ya. Terus beradaptasi juga dengan mungkin tata kramanya gitu ya, body language gitu ya, kayak senyum gitu. Kalau di Jogja itu kan rata-rata orang-orang pada ramah-ramah gitu ya, senyum gitu. Tapi kalau senyum kebanyakan nanti gitu ya, gimana gitu. Jadi mungkin adaptasi aja, terus supaya nggak terlalu kangen rumah, ya itu sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang kira-kira membangun gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu di univnya udah ada fasilitas gitu, kayak misalnya ikut HMJ gitu ya, ada BBM gitu, komunitas-komunitas yang lain itu kalian manfaatkan gitu. Jadi ketika banyak aktivitas itu rasa rindu itu akan tertutupi gitu ya, nanti ada banyak temennya gitu. Kalau di sini pernah masakan Jogja gitu? Masak
masak sendiri. Iya, Iya. masak sendiri masak. Kebetulan kalau saya tuh masakannya kurang enak. Tapi katanya Kak Alfian ini ya jago masak katanya. Ya, alhamdulillah emang karena dari ibu juga dulu kan emang suka dapat kayak kalau di sana mah kalau acara kayak nikahan atau khitanan itu kan suka ngambil orang yang bisa masak gitu. Iya. Kebetulan ibu emang udah lama di bidang itu. Jadi mungkin ada yang ikut juga gitu. Iya. Karena sering liatin dulu juga waktu kecil. Resep turun temurun. Iya. Iya. Kalau minta kalau misalkan lagi rindu masakan khas Jogja gimana? Iya, itu karena saya nggak bisa masak, jadi suami saya yang setiap kali masak. Dia enak banget masakannya. Jadi karena udah berkeluarga aja, jadi keluarga kecil kita itu itulah Jogja kecil gitu ya. Gitu sih. Ya agak susah karena pas awal-awal itu makanannya beda, kayak serabi. Di sini serabinya itu asin gitu ya. Terus sambalnya sambal apa sih? Oncom. Sambal oncom itu yang teraneh gitu, makanan teraneh di Tasik gitu ya. Kalau di Solo itu kan manis lembek-lembek gitu ya. Gitu. Pas sampai sini serabinya asin. Gitu. Tapi udah suka serabi asin Bu sekarang? Ya kalau dikasih ya dimakan. Iya dia. Berarti udah ada tips nih buat teman-teman sekalian pendengar podcast ini. Ya dari kedua pemateri kita ini, ya keduanya sangat unik ya. Yang pertama itu ada Kak Alfian. Kalau misalnya teman-teman mau merasakan masakan yang enak khas Lampung, boleh menemui Kak Alfian. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, boleh ketemu Ibu. Iya betul. Kan tadi udah dibahas ya, ada perbedaan vibes dan juga perbedaan kebiasaan mungkin ya kalau di Tasik sama kota kelahiran. Nah, pernah nggak sih nemuin culture shock selama di Tasik? Boleh dari Kak Alfian dulu. Kalau itu mah pasti ya kalau nemuin culture shock ya, karena emang di Tasik kebetulan di sekeliling saya juga itu di dekat kosan saya. Emang memakai bahasa Sundanya itu yang halus gitu kan. Jadi saya mah emang punya saudara dari orang Sunda juga, cuman emang kebetulan dari Bogor kan. Bogor mah Sundanya beda sama Tasik gitu. Jadi ada culture shock. Terus emang kalau di tempat saya mah kita tuh berbicara sama orang mungkin yang cuma beda beberapa tahun itu tidak dibeda-bedakan gitu bahasanya gitu. Emang paling bedanya kalau kita ngobrol ke orang yang emang lebih tua banget gitu. Nah kalau di Tasik kan emang ada beberapa suku katanya yang dibedain gitu kan. Jadi kan mungkin itu alasan saya juga masih bingung kadang ngebedain ini arahnya tuh ke Sunda halus atau ke Sunda kasar. Nah itu sih paling culture shocknya sih, karena emang ya banyak suku katanya itu tadi, jadi agak bingung. Jadi di situ karena emang di Tasik nih ya hampir sama kayak di Jogja gitu, orangnya sebenarnya ramah-ramah gitu. Ramah-ramah gitu. Kalau dari Bu Bintang sendiri gimana tuh culture shock? Culture shock terutama bahasanya ya. Bahasanya itu kalau tadi saudaranya dari Bogor, kalau ibu saya juga dari Bogor gitu. Tapi selama ini di keluarga karena kita tinggalnya itu nggak di Jawa Barat ya, jadi nggak kepake itu, nggak pakainya. Cuman kalau di sini kan terkenal ada sandal gitu ya, terus industri sepatu kayak gitu. Nah itu kan suka ada orang yang jalan gitu bawa sepatu, bawa sandal. Nah itu ibu saya biasanya ngomong bahasa Sunda ke itu orang yang jualan itu. Nah kalau di sini semuanya gitu ya, proud Sunda pride gitu ya. Bahasa Sunda banget gitu, semuanya gitu. Sampai biasanya kalau di Jogja itu Alfamart, Indomaret, toko yang nasional gitu ya, itu mereka pakai sapaannya itu bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat malam gitu. Terus mau bayar juga bahasa Indonesia. Nah kalau di sini kita kemanapun gitu ya, mau AAA, Tasco gitu kan, terus teteh-tetehnya juga semuanya langsung menyapa dalam bahasa Sunda, tanya bahasa Sunda gitu ya. Terus yang aneh banget dulu, saya sampai takut salah denger ya, telinga saya habis 8 salapan. Itu saya juga pernah ngalamin juga Bu. Terus waktu belanja ini berapa? 6.000 gitu kan. Ya ini udah pas ya. Jadinya waktu itu parah banget ya. Apalagi kalau misalnya jualan sayuran gitu kan. Sayuran itu semuanya disebutnya bahasa Sunda. Waktu itu kita masih nggak tahu ya. Karena benar-benar saya datang ke Tasik itu ya pas itu mau masuk ke sini gitu. Nah
sayuran bawang berem, bawang apa gitu. Jadi kayak orang apa ya, bego gitu. Begitu sih. Mungkin bahasanya. Kalau dari orangnya ramah-ramah gitu ya. Nah, culture shock bukan culture shock sih. Seperti ekspektasi gitu ya. Saya ke Tasik tadi baru tahu Unsil gitu kan. Unsil itu di mana, kayak apa gitu, sampai bingung, sampai saudara saya ada yang bilang, kamu ke Unsil ngapain gitu kan. Terus wah bagus ini gitu kan, pasti prospeknya bagus karena memang ini ya terbesar di Priangan Timur gitu Unsil ini. Terus saya khawatir nih kalau misalnya saya ngajar gitu, ada nggak misalnya transfer ilmu yang keganggu gitu kan. Saya misalnya kadang lupa keceplosan pakai bahasa Jawa, terus atau mungkin nanti ada yang pakai bahasa Sunda gitu kan, ngerti gitu nggak ngerti gitu. Tapi ternyata memang mahasiswa di sini tuh nggak kalah juga sama teman-teman mahasiswa yang di Jogja gitu ya. Jadi mereka juga berprestasi. Nah itu sih yang saya suka dari teman-teman Unsil di sini gitu ya. Jadi nggak akan kalah nih teman-teman kualitasnya dengan teman-teman yang di luar gitu sih. Tapi kayaknya semua cultural shock yang dialamin dari luar Jawa Barat itu kayaknya sama aja ya semuanya. Iya. Dari segi bahasa gitu. Iya, terus benar. ramah-ramah katanya gitu. Asik. Berarti positif semua ya, alhamdulillah berarti. Gimana kalau sekarang Kak Albian sama Bintang udah bisa ngomong Sunda? Kalau untuk saya pribadi sih alhamdulillah udah bisa, cuman mungkin saya agak ragu kalau ngobrol sama orang yang lebih tua gitu. Kalau sama teman-teman masih bisa oke lah gitu kan, kalau salah juga bisa diingetin. Kalau sama orang tua kan takutnya bahasa kita emang ada keluar yang kasarnya gitu, jadi kan nggak enak juga gitu. Jadi kalau ke orang tua sih lebih ke bahasa nasional aja. Bahkan tadi Kak Ben itu dengar ada kata mahnya gitu, udah Sunda banget ya. Udah Sunda banget karena emang orang Sunda se Indonesianya orang Sunda pasti ada keceplosan mah atau teh gitu kan, kata-kata kayak gitu. Kalau Bu Bintang udah gimana, ada? Kalau saya denger ngerti, cuman kalau ngomong ya tadi takut salah gitu kan, gitu ya mungkin sedikit gitu, tapi belum berani juga ngomong gitu ya. Gitu. Oke, tapi Kak Albian pernah nggak sih, aku penasaran, pernah ngalamin fase ini nggak di apa ya? Dibohongi ya? Ya dibohongi sama teman-temannya gitu. Jadi kayak ini ya kalau kamu nanti ngomong sama orang lain gini ya bahasanya, tapi taunya yang diajarin itu bahasa-bahasa yang nggak benar gitu. Kalau itu sih sudah pasti benar, pasti pernah ya, Pasti ya, pernah. Kebetulan saya juga kan emang punya teman-teman lah ya. Jahil gitu. Jahil gitu. Iya. Tapi karena saya juga kan emang nggak mempercayainya gitu, jadi ya saya cari lagi gitu, saya tanya lagi ke teman yang mungkin sekira saya ini bisa gitu, percaya gitu. Jadi saya belajar gitu. Ya, tapi kayaknya semua mahasiswa yang dari luar Tasik pernah ngalamin fase itu sih, pasti dibohongin gitu. Pasti. Itu kalau dari mahasiswa, kalau dari Bu Bintang pernah nggak sih? Pernah juga ya. Yang bohongin siapa Bu? ada gitu ya, tapi tidak pernah kan. Kayak ini artinya apa kan saya nggak tahu juga gitu kan, tapi nggak apa-apa, itu bercandaan aja gitu. Karena emang Jaya itu ternyata karena Jaya itu tidak mengenal usia ya, mau mahasiswa mau yang udah ini. Emang kalau Jaya aja nanti ya di luar ini ya kalau tanya. Tapi dibalik itu pasti asik juga ya. Ya asik juga tuh. Ngobrolin tentang cultural shock itu, aku tuh pernah nyari nih di Google, di searching, itu salah satu cara mengatasi cultural shock ini adalah dengan cara kita membangun relasi atau hubungan sosial. Nah, jadi boleh nggak dari Kak Albian sama Bu Bintang boleh dikasih spill gimana tips-tips untuk membangun hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat sekarang ini? Boleh dari Bu Bintang terlebih dahulu. Tipsnya mungkin kita harus melihat gitu ya kebudayaan sekitar kita gitu ya, dimanapun kita berada gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda. Nah itu kita harus mencermati itu gitu. Jadi jangan sampai misalnya kalau dari teman-teman nih, misalnya dari Jawa Barat gitu, Jakarta gitu, atau yang udah lebih apa ya, kayak udah lebih informal gitu ke yang lebih tua, itu kadang-kadang lupa kan kita selonong nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini gitu, kalau misalnya ada yang lebih tua gitu ya, kita harus
menghormati gitu ya, paling enggak ya kalau misalnya ketemu tetangga, ketemu siapapun itu disapa gitu ya, disapa. Terus juga mungkin bisa belajar dari YouTube ya, YouTube atau apapun itu. Saya juga dulu pernah pertama kali kesini tuh saya belajar bahasa Sunda dari YouTube. Ya. Nama-nama orang dari pakai bahasa Sunda gitu. Atau sampai nggak penting gitu. Jadi penting belajar itu karena yang tuan rumah pun akan merasa lebih dihargai gitu ya. Gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu memang betul sekali gitu, karena kita hidup itu kan nggak bisa individualis ya, pasti membutuhkan orang-orang lain gitu ya, itu sih. Kemudian selain dari tata krama, dari bahasa tubuh kita juga bisa mencerminkan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya di depan orang itu jangan sombong atau gimana gitu ya, walaupun wah anak Jakarta nih gitu kan, lihat gitu ya gitu. Nah gitu sih, jadi dilihat aja orang-orang di sekitar kita itu kebiasaannya gimana gitu kan, kita beradaptasi ya dengan berbaur aja dengan sekitar. Berarti memang kenali dulu gitu orang-orangnya gitu, terus gerak-geriknya dari sebagainya. Kalau dari Kak Alfian gimana? Kalau dari saya pribadi sih untuk awal-awal gitu kan adaptasi hampir sama kayak yang dibilang Bu Bintang. Cuman untuk adaptasi lebih lanjutnya mungkin benar kita harus mencari kesibukan yang sekiranya itu membantu adaptasi kita gitu. Jadi kayak saya ikut di Ormawa, mungkin ikut di BBN gitu kan, punya teman-teman baru yang mungkin asli orang Tasik gitu. Jadi dengan tidak sengaja kita juga udah beradaptasi juga di situ. Jadi ikut kebantu lah gitu. Iya, berarti harus aktif juga ya dengan kita ikut organisasi, terus komunitas dan sebagainya, karena di dalam komunitas dan juga organisasi itu kita bisa berhubungan sosial dengan orang lain gitu. Oke, mungkin untuk tips sekarang kita lagi ngomongin tips budgeting, langsung ke ekonomi banget gitu kan. Nah kan pasti ada perbedaan juga harga antara di kota Asa dan juga sekarang di Tasik ini. Nah entah itu lebih mahal atau bahkan lebih murah gitu. Tapi yang pengen aku tanyain itu tips untuk menghemat uang, apalagi buat anak-anak ini kan dari luar gitu, anak-anak kos gitu. Boleh dari Kak Alfian dulu. Kalau dari saya pribadi sih untuk menghemat biaya gitu ya, karena mungkin saya emang dari orang tua juga dikasihnya per bulan, jadi emang sebelum dikasih juga emang udah kita udah buat rincian nih apa aja yang mau kita beli gitu, sekiranya emang benar-benar dibutuhin gitu. Jadi namanya kita anak rantau ya, kita juga harus seenggaknya tahu diri juga gitu. Intinya kita jangan mengikuti tren yang ada gitu. Intinya apa yang kita butuhin aja gitu yang kita beli gitu. Jadi kayak saya juga buat gitu kan beberapa list gitu kan, entah itu mau saya mungkin main atau saya keluar nongkrong gitu, itu juga harus di-list juga. Jadi kalian itu tidak terlalu mengikuti budaya maksudnya gitu. Berarti yang prioritas itu kebutuhan ya. Nah, cara di list dulu kebutuhannya, baru habis itu. Nah, tapi mumpung sebagai sama-sama mahasiswa nih, nanti kan kalau untuk Bu Bintang, karena Bu Bintang udah berpenghasilan sendiri ya, berpenghasilan sendiri. Nah, ini mau nanya dulu nih sama ke Kak Alfian. Berhubung kita itu sama-sama beban orang tua, ya jadi mau nanya, pernah nggak sih dari yang dana untuk 1 bulan ini kan per bulan nih tadi. Nah, pernah nggak itu habis? Padahal belum sampai 1 bulan. Nah, kalau itu pernah sih. Cuman emang biasanya kan buat servis motor tuh kadang kan namanya kendaraan juga perlu servis itu kan. Jadi paling diambil dari situ. Nah nanti baru paling setelah itu baru mengulik lagi gitu ke orang tua kalau emang itu bukan kebutuhan kita pribadi. Cuman kalau emang kebutuhan kita pribadi ya gimana caranya kita bisa menutupi itu ya, walaupun mungkin namanya kita hidup bersosial ya, mungkin minjem dulu ke teman. Minjem 100. Kalian juga kalau mau minjem juga jangan minjem ke teman yang anak kos juga kalau bisa gitu. Minjem ke teman yang emang orang sini gitu. Jadi seenggaknya yang nggak terlalu berat banget ke dia juga gitu. Cuman kalian juga ya jangan lupa gitu, kalau udah ada langsung dikembali. Jadi biar kita juga sama-sama enak gitu.
Ada tips nih buat teman-teman yang aduh ini belum akhir bulan tapi uangnya udah seret gitu, bisa pinjam dulu 100 gitu kan. Sama teman-teman yang asli Tasik seharusnya ya diusahakan mungkin ya. Kalau dari Bu Bintang gimana? Kalau dari saya mungkin secara apa ya, selain karena tadi bener saya udah kerja jadi udah punya penghasilan sendiri, jadi bisa ngatur gitu ya. Kayaknya bulan depan nih gajinya naik atau enggak gitu kan. Selain itu mungkin saya cerita aja pengalaman selama kuliah dulu ya gitu ya. Walaupun kita tinggal sama orang tua tapi kan sama-sama punya temen yang anak rantau juga gitu, budgetingnya gimana ya. Benar, yang pertama dirinci aja gitu. Dirinci, walaupun udah dirinci kadang itu rincian itu bisa meleset gitu. Misalnya saya dulu belanja satu hari untuk beli sayur itu di Jogja itu cuma 10.000 gitu ya. Jadi hemat banget gitu kan. Jadi beli apa-apa tempe, sayur, tempe, tahu itu cuma 10.000. Jadi satu hari 10.000, murah banget ya. Begitu sampai di sini langsung membengkak 2 kali lipatnya, 25.000 gitu. Jadi karena adaptasi itu kita kan perlu waktu gitu ya. Jadi nggak langsung kita ngerti harga, oh ternyata harga di sini kayak gimana gitu. Nah mungkin bagi sebagian orang pindah ke Tasik itu akan merasa lebih murah gitu kan. Bagi sebagian orang mungkin pindah ke Tasik itu merasa barang-barangnya itu lebih mahal gitu. Jadi mungkin nanti pertama ada penyesuaian dulu gitu kan. Terus selain budgeting yang udah kayaknya kayak gini nih, tentu kebutuhan cewek sama cowok beda ya. Alfian mungkin butuh sabun sampo doang gitu kan. Udah bisa ganteng gitu ya. Terus mungkin kaos, baju gitu kan enggak. Ya modelnya itu aja. Cowok kemeja, kaos, celana, udah deh beli aja 3 jenis itu gitu kan. Kalau cewek nanti dari kerudungnya, dari bajunya, modelnya macam-macam gitu. Pasti nanti akan beda juga tuh. Tapi bener tadi sarannya, meskipun kita itu cewek ya paling enggak apa tuh kalau di medsos katanya minimal mandi gitu ya. Itu bener banget gitu ya. Minimal mandi, kita nggak bau gitu ya. Itu dan sebetulnya kalau misalnya nih bagi yang cewek-cewek itu ya cowok juga sih, pancarkan inner beauty kalian gitu. Jadi ketika diri kita itu sudah merasa percaya diri ya kita nggak akan repot mikirin baju apa gitu, celana apa, pakai sepatu apa gitu, karena kita sendiri udah bernilai gitu ya, punya value gitu sih. Jadi itu yang pertama. Terus jangan ikut tren juga gitu ya. Kalau misalnya lagi hits apa gitu, saya pernah beli baju di thrift store ya. Thrift store itu lucu-lucu juga gitu ya, terus lebih murah gitu, murah banget gitu. Jadi kalau misalnya budget kalian cuma punya ya pas-pasan 100.000, 50.000 gitu, beli di sana. Online kan banyak ya, itu cuma satu baju 20-an ribu ya, 15 gitu ya, nanti tergantung tokonya juga kayak gitu sih. Itu bisa menghemat pengeluaran kalau yang mau stylish gitu. Gitu. Tapi jangan di-spill ke teman-teman, ini baju aku ya. Pede aja gitu, pede berangkat, pede gitu. Jadi untuk cewek sama cowok mungkin bisa beda. Dan tadi bener ada pengeluaran untuk bareng-bareng, misalnya harus bayar kas kelas gitu kan, harus yang bukan kebutuhan kita sendiri tapi ya harus dibayar gitu. Misalnya kalau misalnya udah berkeluarga, tinggal di lingkungan, harus ada iuran kebersihan, iuran apa-apa, itu juga harus dimasukkan ke budget kita. Tapi yang penting teman-teman nih jangan lupa sisihkan uang buat disimpan gitu ya, ditabung gitu. Pasti teman-teman juga belajar ekonomi teori gini gitu kan, tapi prakteknya kan susah kan. Katanya harus ada dana darurat, harus ada dana buat investasi gitu. Kita aja pas-pasan gitu ya, apalagi gimana mikir investasi gitu. Ya paling enggak gitu sisihkan gitu, paling enggak teman-teman tuh punya 2 tempat gitu ya. Kalau misalnya nggak ada 2 ATM ya 2 dompet yang berbeda gitu, yang satu buat disimpan kalau ada apa-apa gitu ya. Kalau teman-teman mau untuk beli apa juga disisihkan dulu, baru yang kebutuhan sehari-hari gitu. Terus juga makan kalau di Jogja itu lebih murah karena kita punya nasi kucing itu. Jadi 1.000-2.000 itu dulu bisa makan, mungkin sekarang 5.000-an ya. Dan saya udah survei juga di sini, angkringannya itu mahal. Jadi aneh banget itu. Harusnya kan angkringan itu murah gitu, tapi kenapa di Tasik ini kenapa jadi lebih mahal dari yang lain gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa cukup makan 2 kali sehari pun kalau kepepet nggak masalah gitu ya. Yang penting tuh terus beli lauk di luar gitu, terus masak nasi pakai rice cooker kan, tinggal beli beras gitu. Karena lumayan makan nasi beli 3 kali, 1 kali makan 5.000 udah nge-save 15.000 kayak gitu. Terus barang-barang apa lagi nih Alfian yang suka beli?
beli itu buat anak kos. Oh, sabun sampo, Iya. deterjen, keperluan itu ada yang beli banyak lebih murah, ada yang beli saset itu lebih murah, Iya. gitu ya. Iya, iya. Teman-teman mungkin kalau udah mencermati itu akan tahu bedanya di mana, gitu. Terus juga apa sih, kalau misalnya yang kayak beras itu kan kita udah pasti makannya ya segitu aja, nggak mungkin kita makan tiba-tiba langsung banyak gitu kan. Nah kalau beli beras, beli apa yang sudah kita nggak mungkin pakai banyak-banyak, itu bisa beli langsung banyak gitu. Karena mungkin gini, memang kadang beli banyak itu murah, tapi kita pengen jadi konsumtif gitu loh. Misalnya beli gula 1 kilo, terus kita jadi minum teh terus gitu kan, gitu. Terus atau beli sabun sampo gitu ya, misalnya kalian suka pakai sabun cair, kalau sabun batangan mah nggak mungkin digosok-gosok gitu. Gitu. Mungkin sabun sampo, terus deterjen itu kadang-kadang kita nuang kebanyakan gitu, kadang-kadang kita pakai juga nggak tahu takarannya gitu. Jadi kalau pengalaman saya sih, beli sampo saset itu lebih murah aja, lebih murah ya, sampo saset itu lebih murah, lebih hemat, lebih hemat. Terus kalau misalnya nggak kalian itu nggak sensitif, belilah barang-barang aja yang murah-murah gitu loh, kayak yang merek-mereknya nggak terkenal, itu lumayan nge-save-nya gitu. Terus apalagi sih Alfian, kalau beli apa gitu bisa dipilih-pilih yang lebih murah apalagi? Yang pasti sih kan, kalau saya sih emang benar itu di persabunan juga itu emang nyari yang lebih murah. Kalau saya mah yang penting sabun itu bisa buat ngebersihin badan, yang penting mandi ya. Masalah bagus, masalah intinya mereknya mah itu mah ya, kalau kita mah udah kerja mah nggak apa-apa gitu. Orang kadang yang udah kerja juga dia masih mikir-mikir gitu, karena kan kita juga perlu ada dana yang lain yang gitu. Intinya mah jangan kemakan gengsi aja gitu. Terus satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau pengen banget beli sesuatu, saya lupa sumbernya dari mana ya. Misalnya kalian mau check out Shopee nih, gitu kan. Shopee itu kan kita gampang banget beli tuh, celing gitu kan, beli. Terus ada reward-rewardnya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, tunggulah mungkin 1 hari, 2 hari lagi baru check out gitu. Gitu. Kecuali kalau misalnya ada diskon ya, kalau ada diskon gitu, kalian biasanya beli sampo, sabun apa gitu, ada diskon ya kalian langsung beli aja gitu, karena memang lagi diskon. Tapi kalau misalnya barang-barang kayak baju atau sepatu atau apa, kalian tunggulah 1 hari 2 hari, masih pengen nggak barang itu gitu ya, sampai tunggu lagi 1 minggu masih pengen nggak. Kalau betul-betul kalian itu pengen banget gitu ya, udah ditunggu 1 minggu, ini kayaknya pengen banget, kalian bisa beli gitu. Nah itu cara yang pertama. Kadang-kadang kita itu cuman pengen karena gelap mata gitu ya, wah ini kayaknya bagus nih, terus kita pengen beli kayak gitu. Nah terus yang satu lagi, kalau misalnya kita mau beli barang gitu, kita bikinlah itu sebagai self reward. Jadi misalnya, wah saya akan beli ini tapi baca buku ekonomi internasional 1 buku kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu akan membantu teman-teman itu menekan pengeluaran gitu. Itu sih mungkin tips-tipsnya buat anak kuliahan ya. Memang intinya kita tuh harus sadar ya, nggak boleh terlalu banyak gengsi, terus kita harus mengontrol diri juga gitu buat terus hemat gitu. Itu udah ada beberapa tips nih buat kita anak-anak mahasiswa, terutama yang kos tuh. Nah soalnya kita itu ya biarpun sebagai anak ekonomi ya benar yang dibilang tadi sih, realitanya susah susah. Menghitung uang duit itu gampang, menerapkannya cepat habis. Nah, sebagai anak ekonomi harus ekonomis ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal ekonomis nih, Bu. Karena Ibu sama Kak Alfian juga itu udah lebih berpengalaman di Tasik. Nah, kadang kan karena saking ekonomisnya, saking hematnya, anak kos itu sampai lupa untuk keluar dari kos. Nah, jadi karena udah lebih berpengalaman nih, ada nggak rekomendasi tempat di Tasikmalaya ini yang hemat, terus atau mungkin pengalaman dari Ibu dan Kak Alfian yang udah dijalani di Tasikmalaya, mangga boleh diceritakan. Yang ramah di kantong ya. Kalau untuk saya, karena ada suami saya yang masaknya enak banget di rumah, jadi biasanya suami saya itu masak dan itu udah enak gitu ya. Kalau misalnya sedang capek, kita semua capek pengen keluar, kita nggak tahu mau kemana gitu ya. Mungkin beli seblak atau ayam yang di sini nih, ayam di sebelah itu ya, ayam saus itu sebelah Unsil belakang masjid itu juga lumayan murah kalau buat beli makanan ya. Warjo. Oh iya itu. Kalau selama ini karena nggak keluar ya nggak hangout juga gitu ya. Jadi nggak tahu juga tempat nongkrong yang murah, yang terjangkau, yang enak tempatnya gitu. Tapi kalau lidah saya sih karena
lidah orang luar gitu. Jadi mungkin selama ini yang cocok ayam kriuk pada suka, itu juga sering ketemu Pak Apip di sana gitu ya. Yang kriuk pada suka sama SS itu yang paling cocok di lidah gitu. Kalau tempat nongkrong sih saya nggak tahu ya, nggak pernah nongkrong. Nah, berarti lebih berpengalaman ini kan. Gimana nih Kak? Kalau untuk saya sendiri ya, kalau untuk mungkin rekomendasi tempat-tempat gitu, kalau untuk nongkrong sih emang jarang sebenarnya, cuman emang ya adalah beberapa gitu, intinya beberapa kali mungkin dalam sebulan mungkin ya sekali atau 2 kali gitu. Kebetulan kalau saya mah bukan lebih kan, kalau mungkin ada teman-teman yang ngincer tempat itu ke estetikanya atau wahnya gitu. Kalau saya mah kebetulan emang dapat teman-teman juga yang emang kita tuh nyari tempat nongkrong itu yang nyaman gitu, bukan estetik segala macamnya gitu. Contohnya Jadi, apa tuh? paling kalau buat anak kosan gitu, buat anak rantau lah, intinya itu menurut saya yang tempatnya yang lumayan nyaman gitu. Itu mah kita sering nongkrong di kopi stasiun gitu, di stasiun Tasikmalaya atau enggak di daerah Dadaha gitu kan. Emang yang bukan yang mewah-mewah gitu. Emang intinya kan kita mau nongkrong itu apa tujuannya gitu. Kalau cuma buat gaya-gayaan mah itu mah bisa nanti dulu lah gitu. Intinya ditunda dulu gitu. Kalau untuk tempat wisata mungkin ya karena emang udah terkenal mungkin di Tasik, ya sebagai sebelum juga buat kalian gitu, kalau mungkin habis UTS atau habis UAS gitu pingin refreshing gitu, bisa kalian mungkin kalau yang hobi terkait alam mungkin bisa di Galunggung gitu kan. Di sana juga ada tempat ngopi dan ya lumayan juga, nggak terlalu mahal juga di sana gitu. Ya masih dekat lah gitu dari kota gitu, nggak terlalu jauh. Kalau kalian mungkin yang suka hobinya mungkin berenang atau segala macam, kalian juga mungkin bisa nyari rekomendasi tempat-tempat berenang yang murah gitu, mungkin di daerah Dadaha gitu. Atau kalau kalian pengen tempat-tempat wisata yang mungkin religi, ya kalian bisa mungkin ke pusat kota, ke Masjid Agung ini tempat ngedate. Oke, tapi Bu Bintang pernah itu ke Malioboro Cireng ya? Iya. Gimana tuh? Kalau misalkan dibandingin sama Malioboro Jogja aslinya. Jogja aslinya. Apa ya, di Jogja pun Malioboro itu nggak semerta jadi Malioboro gitu. Zaman dulu banget memang banyak penjual-penjual di kanan kiri. Tapi penjual itu sudah ada tempat gitu ya, ada tempat namanya Teras Malioboro. Teras Malioboro ada beberapa, kayaknya 2 atau 3 gitu, saya sampai lupa gitu ada berapa. Itu memang khusus penjual dan tempat parkirnya sudah ada gitu. Jadi untuk barang-barangnya gimana, bongkar muat gitu, sudah tersetting karena memang dari awalnya itu desainnya udah mungkin mengarah ke sana gitu ya. Kalau di sini kalau saya lihat sebagai misalnya pejalan kaki gitu akan nyaman gitu, cuman yang nggak nyaman sih kalau ada tamu yang pakai mobil gitu kan, mau parkir di mana. Kemudian kita juga memikirkan itu kan banyak toko-toko pasti akan loading barang gitu kan. Nah, itu loadingnya mungkin agak susah karena trotoarnya kan panjang, terus kayaknya di toko juga di belakangnya nggak ada jalan gang gitu kan. Nah, gitu. Jadi kadang mungkin perlu perlu tempat yang alokasi tempat untuk parkir, untuk dibongkar muat barang kayak gitu ya. Tapi udah bagus sih, keren ya. Ya. Kalian pernah juga ke sana? Kalau untuk sekedar main sih enggak ya. Cuman waktu itu saya juga sama teman saya juga yang anak BBN dulunya sama Imam itu pernah survei sama penelitian di sana juga gitu, terkait alokasi UMKM-nya itu mau dibawa kemana gitu. Karena kan emang yang tadinya itu yang mungkin banyak pedagang yang di daerah yang ada payung-payungnya itu kan. Nah, itu kan di situ kan emang dulu mah tempat berdagang gitu. Nah, kita ngelakuin penelitian di situ, ternyata emang ya itu tadi sebenarnya untuk konsepnya udah bagus, cuman untuk tata letaknya yang masih kurang gitu. Karena emang buat UMKM juga harus ada alokasi tempatnya juga gitu. Karena kan saya gitu tempatnya udah bagus, tapi kalau UMKM-nya masih berkeliaran tempatnya nggak sesuai gitu kan, agak mengganggu juga gitu. Jadi untuk tempatnya udah bagus, cuman ya penataan ruangnya, karena emang
masih apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda mungkin pabalatak ya, pabalatak ini gitu tak si tukang dagangnya itu nggak teratur gitu. Wah, ini kalau misalkan ngomongin tentang tempat itu emang nggak ada habisnya ya. Tapi sayang banget nih podcast kita harus berakhir. Iya nih, aduh gimana ya? Mungkin buat teman-teman yang mau mendengarkan podcast BBM lagi, nantikan podcast BBM selanjutnya. Atau bisa juga dengerin podcast sebelumnya juga. Ya, benar banget tuh. Banyak tadi rekomendasi tempat yang telah disampaikan oleh Bu Bintang dan Kak Alfian. Kalau misalnya teman-teman mau keluar dari kosan tapi ingin hemat, boleh mengunjungi tempat-tempat yang tadi. Yang tadi rekomendasiin ya. Iya benar. Sebelum mengakhiri pematerian kita hari ini, boleh dari Bu Bintang dan Kak Alfian menyampaikan closing statementnya. Boleh dari Bu Bintang terlebih dahulu. Oke, ketika kita sampai di tempat baru ya kita harus bisa beradaptasi. Gimana caranya? Salah satunya dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini gitu ya. Maksimalkan apa sih yang kalian punya aja gitu ya. Fokus dengan yang ada di sini dan jangan tergiur dengan mungkin tren atau apa gitu ya. Kita harus sesuaikan budget kita. Kita harus punya saving juga gitu. Kemudian kalau misalnya kalian butuh sesuatu, pengen banget nih, kalian bisa self reward gitu ya. Kemudian juga tempat-tempat, tadi udah ada rekomendasi tempat-tempat yang mungkin bisa dicoba dikunjungi gitu ya. Kita nggak ada apa promo gitu gitu ya, nggak ada. Jadi itu sih tips-tipsnya untuk beradaptasi untuk ke tempat yang baru itu seperti apa gitu. Pasti akan banyak penyesuaian, tapi ya yang jelas kalian nikmatin aja prosesnya. Tapi kalian mau keluar dari zona nyaman itu udah bagus banget gitu ya. Kalau dari Kak Alfian gimana? Mungkin kalau dari saya kan memang udah dijelasin juga mungkin di agama atau sebagainya gitu, dahulukan adab daripada ilmu gitu kan. Ya intinya di mana kalian berada itu tadi, ya itu tadi adab kalian itu memang benar-benar harus dijaga gitu. Karena walaupun kalian orang yang mungkin entah itu kalian public figure ataupun sebagainya, kalau kalian nggak punya adab ya kalian juga nggak bakal diterima gitu. Intinya terus adaptasi mah dari kitanya dulu gitu, karena kita kan emang pendatang. Mungkin itu sih dari saya. Keren banget ya. Iya, benar Banyak tuh. banget tips dan juga tadi ada closing statement yang udah disampaikan, pengalamannya udah di-share, keren banget ya Dit. Iya benar tuh, sangat relate sekali. Apalagi kayak aku tuh, yang keluar yang dari luar Jawa Barat, merantau ke sini sangat membantu loh pematerian kali ini. Apalagi di tips budgeting itu sih, yang benar-benar kita harus hemat, karena kalau hemat itu, kalau ngomongin hemat bukan cuman buat orang di luar Tasik, tapi semua orang juga memang perlu ya yang namanya hemat. Ya. Tips-tips hemat, benar banget. Benar sekali. Boleh tuh kita semua menerapkan apa yang telah kita terangkan dalam podcast kali ini. Oke, sebelumnya mungkin aku mau ngucapin terima kasih kepada Bu Binta sama Kak Alfian yang udah bersedia menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, terima kasih juga nih buat pendengar podcast BBM episode 10. Nantikan podcast sebelumnya, nantikan podcast selanjutnya di podcast BBM episode 11. Oke, aku Sarah Siti Fatimah. Dan aku Adi Kamanalu. Izin pamit undur diri. Terima kasih. See you di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.